Om Hendris kan akhirnya jadi session yang akhirnya kita kenal jadi Gebiar BCA dan KDI itu ya kan. Om ini kan drummernya Indonesia 6. 6 ya. Om tahu nggak kalau ada salah satu lagunya Om lagi viral? Apa zaman kita dulu, sekarang ketemu anak-anak sekarang, siapa tahu bisa bermanfaat untuk anak-anak sekarang gitu. Kahitna tuh berarti Elvas, dari Elvas juga ya? Iya, yang dikasih nama itu Om Elva. Oh, Kahitna itu. Kahitna tuh dulu juga main jazz. Oh iya. Bukan kayak Kahitna sekarang. Bang Elva itu memang senang mendidik ya, dan nggak pelit ilmu. Paling dia utamakan apa? Kalau kita jadi seorang musisi, jangan sombong, nomor 1. Selamat datang di Yongki Show. Selamat datang kembali di Yongki Show. Gimana? Apa tuh gimana? Kau sehat nggak? Kau sehat nggak? Warna bajunya Loh. sama Warna celana. Nggak match. Tapi kan nggak ke-shoot celananya. Boleh lah, boleh. Iya. Hampir mirip tuh sama itu tuh warnanya tuh. Usus. Ya kan? Itu ungu. Kita kali ini kedatangan siapa Kak Koh Yongki? Nah, kali ini kedatangan. Nah, ini kalau bisa nanti tolong episode ini direkam. Direkam maksudnya diabadikan ya, jangan sampai audio atau videonya hilang. Soalnya gua nggak tahu siapa yang tersinggung, yang bertobat aja lah. Kacau sih itu Yong. Aduh, kacau. sih. Kacau sih itu. Dia karena nggak tahu ini- kita dikomplain ya. Oh, sangat. Aduh, parah sih itu. Ya udah, terus. Buat gua episode ini sangat spesial ya. Semua episode maksudnya bagus, cuman ini spesial karena seperti yang kalian tahu melodi kita. Aku mengagumi salah satu legenda Indonesia. Ada 3 sebetulnya, tapi semua sudah berpulang. Di antaranya ada almarhum Umbu Bicen, almarhum Om Idang Rashidi, dan almarhum Om Elva Sesyoria. Dan hari ini aku sangat minta perhatian teman-teman di Yongki Show untuk pay attention, karena ini yang datang adalah salah satu orang terdekat dari adik dari almarhum Om Elva, yaitu adiknya. Karena semua murid-murid Om Elva pernah kita undang ke sini, ada Elva Singer dan sebagainya. Cuman untuk konten kali ini aku minta perhatian khusus karena kalian akan banyak dapat pelajaran berharga. Tanpa panjang lebar, kalau biasa ciri khas almarhum kan kalau overture ada triplek besar nih. Please welcome Mr. Hendriesa. Alright. Nggak usah sedih-sedih lah, tadi sedih-sedihnya udah. Emang sedih tadi itu? Oh enggak lah. Kebiar BCA dong Om. Gebiar BCA. Waduh. Oh bukan Gebiar, kalau Om ini sini juga nih. Lagu ini dong. Iya. Nah, itu Om Hendris banget tuh. Dengan drumnya dulu hybrid settingannya kan. Iya. Snare, hi-hat, simbalnya, kicknya akustik, tapi tomnya elektrik. Itu Hybrid. Hendris banget hybrid, dan simbalnya suka ada Yang pakai yang ada kericing-kericing di Iya. sini biasanya. Nah, Om Hendris, selamat datang di Yongki Halo, Show. Yongki. Akhirnya datang juga ke sini. Alhamdulillah. Apa ya, satu kehormatan bisa mendatangkan seorang Om Hendris ke sini. Terus kita datangin drummer udah berapa kali Om? Kalau yang senior ya ada Om Sandy Buntungan, Sandy. ada Jelly Tobing, Oh iya. ada Eca. kalau yang muda Eca, yang sangkatan Eca Iqbal. Iqbal. Iya. Berarti termasuk sering loh konten kita ya datengin Oh iya, drummer ya. iya. Tapi kali ini Sandi Pas Band. lain Tapi kali ini daripada lain. yang lain. Oh iya Om Sandi. Heeh. Lain kalau yang ini Lain lain, kalau nih, yang ini lain nih. Halo Om, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah baik. Baik ya Om ya. Baik. Tadi Jakarta lagi
Wah, hujan deras Om. mendung terus. Mendung terus suasana juga jadi gimana Yong ya suasananya kalau lagi mendung gitu Yong ya. Sendu gitu ya. Aduh nikmat banget kalau ada istri gitu Yong ya. Aduh, Iya kan, itu Yong? iya. Ya enggak sih Yong? Tunjukin dong Nikmat. cincinnya dong. Yeay. Nikmat untuk ngobrol bareng. Iya, ngopi. Ngopi, Ngeliat santai hujan bertukar di pikiran. teras. Gitu dong. Aduh, Ya kan? selimut laku nih ya. Selimut. Gila. Om, mau Iya. nanya dong Om. Om Iya. itu dengan almarhum beda berapa tahun ya Om? 3 tahun. Wih dekat ya Om. Iya, deket. Oh. Berarti Dan- nakalnya bareng-bareng tuh ya? Iya nakal, tapi kita kalau 3 berdua tuh tahun. kompak, gak pernah berantem dari kecil sampai. Oh 3 tahun Iya. doang ya Om. Oh gitu Om. Iya. Nggak pernah berantem. Emang Wow. lo berantem dulu. Jadi Kita tuh saling gimana ya, saling ketergantungan karena dari kecil itu kita dibiasakan main tuh sama-sama gitu sama termasuk sama orang tua itu. Misalnya gini nih, lagi nggak ada kerja malam gitu ya, udah pada selesai belajar atau apa, yuk nyanyi, mama nyanyi, papa main bass, bang Elva main piano, aku main snare aja sama Hai. itu lagu-lagu apa Om? Lagu-lagu jazz standar pasti. Oh. Ibu itu paling senengnya lagu kayak misalnya lagu Jobim itu Dinti. Oh. Dinti. Nah itu terus biasalah apa take the train lah atau apa ya biasa. Oh jadi memang keluarganya Om Hendri sama almarhum Om Elva tuh musisi Iya, berarti. Ya? betul. Ibu itu penyanyi. Oke, reguler kah atau gimana? Enggak. Dulu zaman dulu regulernya di RRI. Oh wow. Nyanyi. Tapi berarti di rumah itu suasana musik itu udah kental sekali ya Oh Om ya? iya. Dulu rumah kita tuh papa itu dulu termasuk agak pentolan lah di Bandung. Oh. Dulu yang biasa ngumpul di rumah tuh Om Arianto almarhum. Pencipta Ya. lagu tuh. Anak-anak apa om-omnya Penrolis lah itu angkatannya adiknya papa Om juga. Itu ada Rapsodia, ada macam-macam lah dulu. Lah terus kenapa pada saat itu Om diarahin ke drum? Masih. Enggak. Dulu pertama justru nggak belajar drum. Lah terus? Dulu semua itu harus les Di- piano. Oke. Dulu main Klasik, les piano, klasik. klasik 3 tahun. Baca. Ya, terus setelah itu main bass, belajar bass dari kontrabas. Wow. Lagu-lagu apa tuh Om tuh kontrabas? Dulu masih kita boleh main pop sama papa itu hanya The Beatles. Oh. Iya, yang lain nggak boleh. Jadi mainnya apa? Eh, Swing standard. Lagu-lagu Standar. Beatles kadang-kadang. Oh, iya, iya. Kalau- Terus sama main boleh lagu country tapi yang countrynya bukan bluegrass ya. Tapi yang lebih ke countrynya kayak lagu Bonanza, atau kayak lagu-lagu Marlboro, iklan Marlboro tuh, Magnificent Seven. Iya, lebih ke itu. Wah. Jadi harus ada jazzinya. Oh iya. Jadi kalau nggak mainnya berarti jazz standard, kalau nggak country, kalau nggak The Beatles, maksudnya yang Iya, pop dengan progression chord yang jelas gitu iya, ya. betul. Oh Formnya itu juga Kita- jelas. ada atunya ya. Papa itu sangat ketat untuk masalah harmoni yang kita dengar tuh. Yang dicekokin. Iya. Harus belajar yang harmoni yang luas, yang lebar. Supaya Oh terbiasa dengan gitu. apa? Bentangan yang luas istilahnya. Iya. Nah terus kecemplung ke drumnya gimana Om? Jadi habis itu main bass, udah sempat main di kafe. Pernah ngiringin almarhum Om Uta Likmahua. Main bass? Oh iya. Di Bandung di kafe main bass. Akhirnya kok lebih karena bapak juga pemain perkusi juga, senang main perkusi, lama-lama belajar drum gara-gara di Bina Musika juga. Main drum udah akhirnya main drum lah dan ketemu Sandy seangkatan kan. Oh seangkatan sama Om Sandy. Iya. Gila ya. Jadi Bina circle-nya. Musika Jakarta kan. Iya Situlah. betul. Ya. Terus begitu ini biasa dia kok seumuran gue kok jago ya, masa gua enggak gitu. Nah,
Dulu belajarnya gila-gilaan. Itu zaman SMA tuh. Agak telat, bukan baru belajar tapi udah bisa main. Ngejar lihat Sandy itu bisa dari pulang sekolah sampai malam di drum. Main drum terus. Sampai makan disuapin sama ibu. Udah punya alat tuh Om? Udah. Keren. Oh di rumah berarti latihan drum? Di rumah. Berarti oke. Masih ingat aja dulu pertama kali denger tuh lagu Stuff Like That-nya Quincy Jones. Itu dia sampai hafal mati. Nah, dulu lagu Quincy Jones. Dulu Om Hendrix berarti dari piano berarti belajar drum. Berarti Om Hendrix sebagai pemain drum ngerti harmoni dong berarti. Ngerti. Minimal kita tuh harus sebagai pemain drum minimal ngerti minor mayor. Karena Bang Elva tuh sering ngajarin juga. Kita sebagai musisi harus tahu dimensi. Kapan kita harus main close harmony, open harmony. Kayak gitu. Jadi lama-lama kita karena terbiasa udah gitu Om juga belajar sama Om Watan MBS suka diajarin gimana cara kita melihat aransemen, kayak lihat lukisan. Apa lukisan ini yang dijualnya? Gitu. Payoff-nya apa gitu. POV-nya ya. Ya kan? Terus kalau ngelihat Om Hendrix berarti masa kecil dan masa sekolah Om Hendrix berarti dipenuhi dengan musik gitu ya. Iya. Terus kapan mulai ngeband Om? Ngeband itu sebetulnya drummer. Apa? Gimana? kalau dari drummer ya, Heeh. itu dari tahun sebetulnya main drum tuh dari tahun 78 udah main ya. Tapi lebih seriusnya lagi di 80-an. 78 ya. Buset. 78 belum lahir. Waduh, masih di Gue angan-angan belum bro, lahir. angan-angan. Ingat, Kemana Transmani? Dulu sempet bantuin karena belajar perkusi juga. Hah? Dulu tahun ingat 78-an atau 79 dulu pernah bantuin Telerama itu rekaman masih zaman di Musika. Rekamannya kan dulu rekaman kan. Itu ngisi kastanyet. Oh. Aku bisa main tas. Zaman itu udah bisa gitu. Berarti Om Hendrix SMP, SMA, terus tahun-tahun 80 berarti usia sekitar 18-19 gitu ya Om ya? Kalau 80 waktu tuh berarti belajar SMA kelas 1 tuh 16 tahunan. wow. Nah terus kalau untuk bermusiknya Om berarti melihat sendiri almarhum Oh di rumah berkaryanya. itu. Kalau belajar drum itu dari kecil juga udah banyak contoh. Om Jelly aja sering di rumah, Jelly Tobing. Oh iya. Iya. Harus Iya. ini apa? Om Jelly terus ada dulu ada senior Om Bram Sutisna. Itu kalau roll itu dia punya stick. Ini sticknya bisa berapa tahun? Wow. Nggak ada bocel-bocel ini. Jadi mainnya tuh betul-betul roll tuh ini bener-bener tangan tuh kalau kita kan masih kelihatan ini ya. Kalau dia nggak kayak diem aja. Tapi aduh rapi banget gitu. Berarti Om Hendrix tuh berarti seangkatan sama Om Sandy, sama Om Uca juga seangkatan Iya. sama Om Uca. Iya, Oh, oke. seangkatannya itu. Berarti drummer itu Raja 16 feel semua tuh. Raja Iya. 16 disco. 16 disco, fusion juga kan mulai itu. 16, 16 banyak kan zaman-zaman dulu kan. Coba Om, kalau main 16 gimana sih Om? Ah, Nah, ini dia nih. kalau kan sen ini ya, Oh, ya oke. model-model gitu. Kalau disco Kalau juga 16 biasanya. 16 biasa. Wow banget ya. 80-nya kerasa banget ya. Iya, Iya. zaman-zaman itu kan. Apalagi aku inget zaman-zaman SMA itu. Om itu mainnya sama orang-orang yang di atas. Apa umurnya di atas. Iya. Ya aku SMA mainnya sama yang mahasiswa. Hmm. Dulu pernah ngeband tuh di Bandung. Awal tuh namanya Bandung Rhythm Section. Siapa aja yang main tuh? Itu ada sebelum di masih Imam Pras. Oh iya. Imam Pras. Terus ada Teddy AB, terus ada beberapa teman, ada Subiakto, ada Om Sari, Suratno ya. Terus itu kita mainnya tuh bangsa lagu-lagu jazz vokal. Awal-awal keluar lagu-lagu jazz vokal. Itu orang masih main-main, senengnya main rock, Rolling Stone lah, gitu ya.
kita udah main itu. Jazz vokal yang gimana? Gino contohnya? Vanelli gitu. Kayak ini lagu Oh. apa ya? Jazz vokal. Ntar dulu. Lupa, kayak Celebrate kayak gitu kan. Celebrate. Udah bawain itu. Gila ya. Dan buat gue Om Hendris ini adalah salah satu pioneer yang main 16. Jadi kayak Om Hendris, Om Sandy, Om Aldi, Om Uce, Ya, Haryono. iya, Itu seangkatan juga Aldi. itu ya wow banget sih. Itu karena zaman itu fusion itu kan lagi apa? Boomingnya dari mulai zaman Cassiopeia kan, Yellow Jacket, terus ada banyak waktu itu kan. PD Report ada serius semuanya rata-rata kan banyak kan beatnya 16 beat. Termasuk Toto juga banyak 16 Oh beat. iya. Tapi iya. kadang-kadang 16 shuffle. Oh iya ada iya shuffle, iya ya kan? Iya. Nah, sekarang ini ada fenomena baru, aku rasa Om juga udah tahu lah. Om ini kan drummernya Indonesia 6 ya. Dan sekarang ada, Om tahu nggak kalau ada salah satu lagunya Om lagi viral Om, lagi rame di seliweran di TikTok gitu. Itu Iya, itu tahu. BTW Om tahu? Tahu. Gimana Om menanggapinya gimana tuh Om? Ya alhamdulillah, berarti kita sih seneng ya. Kemarin gua juga udah kontak-kontakan sama Yofi juga, sama Bubi, sama Iwan. Baru tadi juga teleponan Desi, Om Desi Arnas. Jadi kita sih bukan apa-apa ngasih warna ke anak-anak sekarang, karena mungkin siapa tahu zaman kita dulu sekarang ketemu anak-anak sekarang, siapa tahu bisa bermanfaat untuk anak-anak sekarang gitu. Iya. Aku nanya, sorry nih. Kan aku lahir di tahun 90-an. Jadi taunya Om Hendris itu ke biar BCA, KDI. Aku baru tahu bahwa Om Hendris itu Indonesia 6. Nah, Indonesia 6 itu dibentuknya gimana sih dari korelasi Om? Maksudnya di rumah tadi bermusik, terus kalian Indonesia 6 kan tuh kan nggak jauh tuh umurnya, sekitar iya. umur 20-an kan. Itu gimana sih Om terbentuknya? Jadi gini, dulu kita di Alpha Music Studio itu Oh. ada band Kahitna. Oh, Kahitna tuh berarti Elvas. Dari Elvas juga ya? Iya. Yang dikasih nama itu Om Elva. Oh, Kahitna itu. Karena jadi gini, dia tuh punya sahabat. Orang Filipin. Komposer juga, namanya Ryan Kayabyab. Itu termasuk jeniusnya orang Filipin. Itu keren lagu. Dia ngasih lagu Kahitna. Bang Elva ngasih lagu apa ya, ada lagunya Bang Elva untuk dia gitu. Nah, untuk menghormati dia, buatlah band Kahitna. Ya. Oh. Gitu. Jadi Nama orang Filipina tadi siapa Om? Ryan Kayabyab. Kayabyab. Ya. Jadi Kahitna. Dulu ada penyanyinya tuh terkenal tuh Sasa Fadila atau Lea Salonga juga pernah di sama dia. Ya tahu. Ya. Itu kalau Lea kan agak kesini-sini, kalau yang dulu ya Sasa Fadila yang ini, yang terkenalnya tuh. Terus untuk kepentingan Watanabe, untuk ke Jepang, Ya. ikut festival. Kalau Kahitna sayang, kalau Kahitna dihilangkan. Jadi kita buat Indonesia 6 ditambah Yani. Ya. Oh, oke. Ditambah Yani, Kahitna diteruskan sama generasi yang kedua yang sekarang. Oke, aku nanya. Ditambah Kak Yani. Iya. Kak Yani itu berarti selain Kak Yani itu anak Bandung semua? Sebetulnya bukan anak Bandung. Kenapa ditambah ngomongnya? Berarti Kak Yani orang luar bagaimana? Karena yang lain udah Kahitna tadinya. Oke. Gitu. Iwan, Desi itu Kahitna semua. Kita Vokalnya? tuh, Kahitna tuh dulu juga main jazz. Oh iya. Bukan kayak Kahitna sekarang. Tapi kan Kahitna juga suka, kadang-kadang kalau tampil kan suka main jazz juga. Gitu. Soalnya jadi dari awalnya gitu. Nah, nanya. Jadi dibikin Indonesia 6. Oke, berarti ditambahin Kak Yani dan Wijaya. Iya, gitu. untuk kebutuhan festival band Explosion. Nah, itu tahun berapa tuh Om tuh? Tahun 87. Berarti anggotanya Om Iwan, Om Hendris, Kak Yofi, Yani, Om Yofi, Om Bubi, Om Bubi Riyadi ya? iya. Terus Oke. Desi Arnas. Oke, berarti keyboard 3 tuh? 3. Makanya nggak pakai gitar. Oh, oke. Nah, dulu bikin Indonesia 6 tuh
kenapa namanya Indonesia 6? Ya, kita karena mewakili apa anak-anak Indonesia aja berenam gitu. Oh, Indonesia 6. biar mudah diingat aja. Nah, dulu berarti aransemennya Om Elva yang bikin atau gimana? Enggak semuanya, kita juga akhirnya di luar kebutuhan ini setelah dari Jepang kita sering main juga. Akhirnya kita bikin juga beberapa lagu yang memang aransemen kita bareng-bareng juga. Oh. Jadi kebanyakan Yofi juga bikin, Desi bikin, Bubi juga bikin, Iwan bikin gitu. Yani juga bikin. Oh jadi memang dan dari zaman dulu festival band tuh udah pakai pemain perkusi berarti ya? Udah. Dan zaman-zaman tahun itu kalau festival band itu kita kayak nonton setiap band tuh zaman-zaman itu lebih melodinya kuat sih tapi lebih banyak ke tutinya. Oh tuti. Jadi Tunggu tuh malah. wah iya itu hampir satu lagu bisa tuti semua zaman itu beneran itu. Terus? Pokoknya jelimet-jelimetnya gara-gara kasih apa si Korea tuh. Berarti dulu inspirasinya siapa selain Om Elva? Apa tentunya Om Elva karena itu binaannya Om Elva kan. Kalau Indonesia 6 maksudnya di luar inspirasinya siapa nih? Tergantung personil yang bikin aransemen siapa. Kalau Om Hendri sendiri siapa? Kalau Om dulu jujur ya lebih ke Om ada satu bikin lagu di Indonesia 6 juga. Itu Om lagi senang-senangnya lagu Latin. Oke, Latin yang seperti apa? Tapi Salsa. Om karena waktu itu kalau kita main mambo belum semua orang ini mambo itu kan lebih ke Cuban kan. Iya. Kalau salsa kan lebih ke Meksiko gitu, Puerto Rico. Nah itu makanya orang bikin aransemen apa lagu judulnya Monica itu. Itu lebih ke Latin. Oh. Kalau Yofi, lain lagi ada yang lebih ke Yellow Jacket, ini seperti ke itu. Semua personilnya Indonesia 6 kan Om Hendris kan akhirnya jadi session yang akhirnya kita kenal jadi Gebiar BCA dan KDI itu ya kan. Kalau Om Yofi kan kita udah tahu lah dia Kahitna, Yofi Nuno dan sebagainya lah. Kalau yang lain. Kalau Om Iwan berapa kali? Ya, berapa kali sama kita session player juga. Kalau Kak Yani, nah Kak Yani ini dia jadi ibu rumah tangga. Ibu RT ya. Ibu RT. Masih main musik tapi dia ngelesin kalau nggak salah. Tapi dia tuh sekarang tuh kena agak sakit ya. Jadi harus steril tempat tuh. Oke. Kalau ini Om Bubi Riyadi? Bubi itu lebih ke masih main musik juga sama ada dia suka bikin juga kelompoknya sama alumni ITB. Oke. Nah, terus Indonesia 6 ini berjalan berbarengan dengan Om Hendri Session atau gimana? Barengan dari dulu juga masing-masing itu ada session juga gitu. Om juga punya band apa sama band lain juga gitu. Apa band yang lain? Dulu zaman itu ada Bandung Rhythm Section itu akhirnya ganti nama begitu ikut band ini. Tapi waktu ikut band Explosion karena Om udah Indonesia 6 itu jadi namanya ganti Combo 83. Itu tahun 83. Combo 83 itu apa tuh? Sama band itu hanya ganti nama hanya untuk kebutuhan apa? TV. Bukan band Explosion. Dulu kan festival band Yamaha itu kan band Explosion LMC itu siapa kan. aja anggotanya Combo 83? Ya masih itu sama aja. Tapi Combo 83 udah ada Dwiki. Oh, Gitu. oke. Jadi Om Duki menggantikan siapa? Atau 4 keyboardnya? Enggak, kalau Combo 83 kan cuma dua keyboard. Siapa yang main Masih keyboard? Imam Pras Imam Pras ya. sama Dwiki. Tapi Rhythm Section tetap Om Desi Arnas. Oh enggak, itu kan Kahitna. Siapa Desi. yang main bassnya? Ada Mas Teddy Abe. Oke. Gitar? Gitar itu kita ada Mas Biak sama Mas Hari Suratno. Oke. Terus perkusi tetap pakai Om Iwan. Perkusi waktu itu kita nggak ada Iwan OB sama Ari kadang-kadang si ini Aji Rau.
Oh, Om Ajirao. Karena oke. yang Om Ajiro juga dulu di AMS di rumah. Oh iya. Kan bapak yang ngajarin perkusinya. Sama-sama sengatan Om Iwan Widras. Oh jadi Om Ajirao tuh berarti sempat Elva juga? Ya di Jalan Aceh kan, Elva Music Studio dulu. Nah, ini dia nih. Seru. Om Hendris, punten, sorry banget ya. Iya. Aku merasa Om Hendris adalah orang yang sangat dekat dengan idola saya. Ya. Jadi biarkan setengah podcast ini saya dan abang yang ngamur sebut namanya membahas banyak tentang almarhum. Enggak apa-apa. Karena Oke. karena saya sangat ngefans tapi waktu saya bertemu nggak lama ya. Iya. Gimana sih POV seorang Om Hendris soal Bang Elva itu memang senang mendidik ya. Dan nggak pelit ilmu. Dia sebetulnya punya visi. Kalau dia membuat sesuatu itu ada visi mendidik masyarakatnya supaya kupingnya, telinganya diangkat ini ya, seleranya. Itu jangan zaman-zaman itu banyak lagu yang cuman ya sorry to say ya, banyak yang chordnya masih paling banter 7 sama paling udah semiring-miringnya 9 gitu kan, jarang ada gitu kan. Maunya bahwa harmoni itu tidak seperti itu gitu kan. Ya musik itu kan luas, jadi supaya dulu di Bandung itu awal-awal ada kafe ya, kita main di kafe misalnya di pub kan dulu pub ya. Dulu di Homan itu adanya pertama di Homan, Savoy Homan dulu, Jazz Corner namanya, itu main jazz. Dulu kemana ke kafe walaupun cuma pakai organ, lagu-lagunya jazz, kalau enggak lagu-lagu yang evergreen, lagu-lagu yang sepanjang masa gitu kan. Jarang lagu pop. Kalau ini jazz pun jazz fusion, jazz vokal kayak gitu-gitu. oh gitu ya Om. Jadi memang Om Elva ingin mendidik masyarakat supaya standar musiknya lebih naik Iya. gitu. Nah, kalau ke Om Hendris sendiri apa? Itu kan ke masyarakat tuh. Ya, Kalau kalau Om Hendris pribadi ke kita sendiri paling dia utamakan apa? Kalau kita jadi seorang musisi, jangan sombong, nomor 1. Jangan Jangan apa Om? jangan sombong. Oh, jangan apa Om? Sombong Apa Om? besar kepala. Tuh, lu denger toh. Iya, Pak. Itu Ah, ya terus, harus berbicaralah dengan karya. Dengan karya. karya yang berbicara. Iya, bukan dengan dengan efek-efek samping. Ya, ngertilah. Iya. Jadi berbicara dengan prestasi. Berarti kalau Om sendiri saksi hidup seorang almarhum yang ketika dia berjuang Iya, terus merintis karir, Om lihat sendiri tuh Om ya? lihat sendiri. Bahkan dia tuh berpikir kalau dia bawa murid-muridnya ke luar negeri ikut festival gitu ya. Vokal ya. Dan dia udah dapat grand champion itu. Jadi dalam satu festival itu kontes ya, itu kan ada beberapa kategori. Yang medali emas itu bisa sampai 2-3 grup. Di atas nilai sekian tuh dapat medali emas. Nah, kita itu nilainya paling tinggi. Di antara semua kontestan, dilihat nilai yang paling tinggi yang mana? Nah, ini kita. Itu grand champion namanya. Oh, jadi Kita grand champion itu udah berapa kali? Dan berapa kali ya? Ya. Jadi Grand Champion adalah champion yang Di antara champion. champion acara champion. Iya. Gokil sih. Ya, itu. Dari tahun berapa tuh Om tuh? Aduh, tahun 2000 berapa ya? 2000-an Om. Dia sampai apa coba? Ngebelain. Misalnya nggak ada sponsor, nggak ada ini ya. Hanya ngebelain karena ada muridnya yang nggak mampu. Dia tahu nggak apa? Pinjam kembang, nggadein rumahnya. Gila ya. Hah? Ya. Biar berangkat ya. Nah, tapi kalau begitu pulang kan kita menang juara, yang menjadi bapak angkat banyak
yang ngaku. Udah nggak aneh itu. Zaman-zaman Biasa itu tuh, biasa tuh. biasa itu. Biasa Dia tuh. nggak tahu perjuangannya kita kayak gimana, berdarah-darah di sana kan. Waktu berdarah-darah Iya. doi gak keluar ya Om ya. Iya. Pas Begitu juara, enak keluar iya, ya. keluar Tapi dia. dia nggak peduli, saya nggak butuh itu. Itu Saya tadi ya, bicara dengan karya. ya, itulah dia ada sisi, mungkin kita didikannya tentara juga kali ya. Bapak itu kan tentara CPM. Oh, Dan CPM ikut perang ya. bukan kantor. Itu Terus. jadi dia berbuatlah sesuatu untuk negaramu. Jangan mengharapkan negara. Nasionalisnya tinggi Wah, juga. kayak Itu. yang kita ini Bang. Iya, iya. Wah. Persis. Oke, persis. Betul. Itu muridnya dia juga kan. Iya. Nah, Tar dulu dong. Oke. Titik baliknya almarhum itu apa Om? Maksudnya ketika berjuang nih kan Om ngelihat sendiri Iya. perjuangannya sampai suatu saat dapat nih momennya. Itu ketika apa tuh Om kalau Om lihat yang Om tahu? Kalau dia tuh paling menikmati pas dia dipanggil ke atas sebagai juara Grand Champion. Itu dia nikmatin. Itu titik balik. Ya karena dia merasa nih Gua udah saya ngasih nih. berikan untuk, bukan untuk saya, untuk negara saya. Saya pingin itu karena kalau itu choir kontes itu ya, itu kan lebih dari puluhan negara, 60 negara gitu yang Banyak itu ikut. pokoknya. Orang kadang-kadang kita suka gini, kita kan ada ruang tunggu masing-masing kan. Pernah kita kedatangan Dari choir luar dari Amerika. Setelah kita tampil. itu ingat kita lagi di Xiaoqing di Cina. Itu mereka bawa murid-muridnya semua. Pimpinannya datang, pengen ketemu, ngobrol. Jadi tukar pikiran, saling ini apa? Saling Tukar. lu nyanyi, ini, lihat tuh, perhatikan katanya, kata orang Amerika itu ke murid-murid. Mereka liatin harmonisasinya, terus mana siapa yang tampil ini sampai gitu. Ya. Karena yang saya ini rasain gitu ya, si abang itu kalau bikin choir itu bukan seperti bikin pecahan choir. Jadi orkester dipindahin ke mulut. Instrumen ya. Ya, big band dipindahin ke mulut, orkestra dipindahin ke mulut. jadi ada yang mewakili string, mewakili brass, mungkin. Dan Om Elva itu tipikalnya kalau bikin festival seperti show. Iya, Show maksudnya kadang-kadang drum duluan mulai, Iya. baru jalan gitu. iya. Tanya Om Om Sandy deh gimana ininya. Iya. Kalau ini kan sisinya Om Hendrix dan aku merasa Om Hendrix yang lebih pantas karena Iya. beliau Om Hendrix adalah adik kandungnya Iya. beliau gitu. Dan saya bener sesi ini aku minta khusus banget sama tim juga. Gue Iya. pengen korek soal Om Elva karena sangat disayangkan aku belum pernah ketemu beliau lama ya. Iya. Aku hanya ketemu 7 hari sebelum dia meninggal. Dan Iya. itu harus dibahas lagi. Nah, kalau ngelihat Om Elva, oke. Tadi kan bicara festival, dia bicara champion of champion lah. Iya. gitu ya. Grand Champion. Grand champion. Kalau bicara musik industri dia gimana? Kalau dia sama, pokoknya gini deh, salah satu contoh. Dulu dia Sherina awal keluar. Tahun berapa tuh? 90 awal tuh Sherina rekam tuh 98-an lah. Ya, itu orang banyak yang wah ini keberatan, terlalu berat Anak nih. kecil. Ini memang saya bikin bukan buat anak-anaknya. Saya bikin untuk orang tuanya. Orang tuanya beli, anaknya disuruh dengar. Dan itu masuk strategi itu. Pada saat itu semua Sherina jadi Iya, ketika itu pendobrak musik gitu kan. anak masih yang gimana Iya, gitu karena ya waktu itu ya Bang Elva tuh gemes juga gitu. Lama-lama dengar lagu anak-anakku gini banget ya. Ini kok ya maaf ya, saya nggak mau ngomongin orang tapi tahulah kualitas lagu-lagu Tahu, anak tahu, zaman-zaman itu ya. Anak itu harusnya dari kecil itu diberikan lagu yang bisa membuat dia seleranya nantinya wawasannya jadi luas gitu. Begitu keluar
Orang ekspektasinya kan dulu wah nggak akan laku nih gini. Buktinya gitu Pecah kan. barang. Pecah Sherina, barang itu iya. terus Sampai akhirnya bikin film kan. Iya. Andin. Nah, aku fun fact-nya adalah aku tuh nggak suka nonton film. Tapi aku cuma nonton 2 film untuk Indonesia ya. Iya. Aku cuma nonton Petualangan Sherina dan Sidul Anak Sekolahan Oh di iya. bioskop. Heeh. Jadi aku cuma 2 kali ke bioskop, sisanya aku tidur kalau di bioskop. Karena buat aku itu apa ya? Satu album lagu Petualangan Sherina itu sangat menjadi inspirasi buat aku gitu. Dan oke, berarti Om Elva itu satu-satunya film dan musikal yang dia bikin ya Sherina ya. Kalau musikal ya. Oh, Kalau yang nggak musikal ada juga. dan itu pecah banget memang ya. Iya, karena itu ada tujuannya ya apa? Lagian strateginya juga begini kalau misalnya kita kalau bikin show misalnya Sherina, ya nggak mungkin atau nonton film. Kalau anaknya pengen nonton, otomatis orang tuanya ikut. Iya kan, anaknya 2, mungkin orang tuanya juga, entah orang tuanya, ibunya, bapaknya. Rame lah yang Iya, datang ke bioskop. pasti. Itu meledak nih filmnya juga. Sangat meledak karena aku juga ngefans sama Sherina dan Iya. aku ini. Dan nah Nah, itu waktu rekamannya jangan ditanya. Ya. gimana? Itu Ah, Om yang ngisi ya? mancing ya. Om yang Iya. ngisi semua? Oh. Waktu itu rekamannya masih di James Melawai. Oh, James. Nah, jadi gini, Bang Elva tuh kalau rekaman, dia udah datang pas kita ke sana, terus udah siapin drum, belum bang? Oh ya udah siapin, dah oke selesai udah gitu, ya udah ya, udah siap, oke, gua masuk dulu ya, terus dia nulis aransemen, oke dia main piano, sambil dikasih bass. Sama sekali melodi. Dah, udah selesai, masuk loh. Masuk, baca, main. Oke, selesai. Lagu 2 ya, bikin lagi. Langsung di situ. Begitu datang orang sering, udah komplit, udah. Oke, tunggu 15 menit, tulis dulu. Gitu. Baru dikerjain. Nah, itu sebetulnya dia melakukan itu karena apa motivasi? Nah, ini aku nanya sama dia Nah, ya. Apa? ya, dia itu terbiasa dari zaman awal itu terlatihnya waktu Telerama. Dulu kan kita masih tinggal di Bandung kan, jadi dia kalau bikin aransemen itu di kereta api, dan itu pun setengah perjalanan. Wah, kok? Jadi dalam kereta itu kan 3 jam. Di misalnya dia ada 4 lagu Itu misalnya. belum ada wush ya zaman itu ya. Belum. 3 jam, kadang-kadang 3 jam setengah kan tergantung ini. Itu dia kerjain yang paling penting apa? Nasi goreng dulu. Zaman itu kan Periangan terkenal nasi goreng ya. Dah, makan, baru ngerjain. Dan Kalau nggak pakai piano, nggak pakai ini. Sekarang kan ada di iPad atau apa ini. Enggak, dia by head aja. Gitu. Wah, gila. Dan itu sorry ya Om ya. Itu bunyinya bener semua tuh ya. Alhamdulillah. Wow. Dan ini satu lagi nih yang lebih gila. Dulu album Bimbo ini, yang kalau album Kabul Beirut, kan itu kan rekaman di JVC di Jepang. Itu orkestra orang Jepang. Ingat aja pas berangkat kan nganterin ke bandara. Ingat aja Kang Sam nanya, El gimana El? Bahan beres ada nih ada tas plastik itu kan ada part ini. Ya memang ada partnya. Emang udah bang lu kerja? Belum. Ntar aja pesawat. Lah? Jadi gini, itu udah tulisannya baru chord sama melodi lagu. Orkestrasinya belum? Belum. Naik pesawat kan jam 9-an lah take off. Si abang cerita, begitu ini, habis makan, mulai kan lampu digelapin, gue pindah ke belakang pesawat, untungnya nggak penuh. Belakang, nulis, belakang. 12 lagu orkestra. 12 lagu? 12 apa 10, pokoknya lebih dari 10 deh. Wow. Tuh,
Begitu mendarat pas selesai lagu terakhir. Itu. Dan itu langsung dimainkan sama orkestranya sana. Iya. Gila. Karena mungkin kayak bakat-bakat kayak gitu nggak sering ya Om ya. Iya. Itu kayak 20 tahun, 30 tahun kan istilahnya. Ya itu yang kadang-kadang Gift. saya sendiri juga nggak ngerti ya. Dia itu jangankan not piano, denger mobil aja. Ini nadanya ini sama ini deh. Misalnya kayak sis sama fish, kayak apa? Fish sama bass, itu kayak gitu. Kayak suara klakson mobil. Kayak gitu. Nih suaranya nih. Bener. Jangankan itu azan. Ini nada dasarnya di sini nih azannya. Bener. Dan Itu dari aku sangat mengakui, berarti Om Elva kan dia mendadak nih. Berarti apa ya, saya suka menyebutnya gini, Om Sandy, Om Desi Arnas, Om Iwan, Om Hendris adalah lulusan Universitasnya Elva Sesoria. Aku Itu tuh sampai udah apal bentuk aransemen begitu lihat aransemennya. Jadi terlatih, kita terdidik dengan itu. Oh ini maunya ini maunya ini. Udah gak usah diajarin lagi, udah tahu. Udah tahu ya. Dan kadang-kadang kalau ada tambahan lagu, kita mau main nih, mau naik panggung, dibagiin. Ini ada lagu baru tambahan. Ayo latihan kering. Dinyanyiin, harus kita nyanyiin sambil ini. Udah selesai, udah yuk naik. oke. Katanya aku juga denger-denger. Nah, ini aku konfirmasi sama satu nih ya. Fakta-fakta menarik soal Elva Sesoria. Ya. Di salah satu acara di TV, acara jam 6 datang jam 5 dan belum ada tulisan. Betul nggak itu? Ih, biasa. Dan aman jadi Aman. barang tuh. Wah, Ada pernah gini kejadian, pernah juga Bang Elva itu sempat juga di Gebiar BCA juga kan, gantian sama Mas Burwa ya. Itu pernah ada satu penyanyi dangdut, sorry ya nggak mau ngomong namanya, tapi lagi latihan. Ini anak memang agak belagu gitu, kaget terkenal. Ini saya dulu, ini isiannya kan nggak gitu diisinya. Oh, kamu harus sama isiannya dengan yang begini ya. Ini kan mini orkestra. Kita bukan band dangdut, ya. Tapi nggak apa-apa, kita berusaha untuk menjadi dangdut gitu. Tapi kan ini di aransemen, ini kan istilahnya ini variety show, harus beda dong, gini. Masa beli nasi goreng, karena nasi goreng di pinggir jalan, terus harus pakai daun pisang. Ini kan di hotel, masa pakai daun pisang? Istilahnya pakai piring hotel yang bagus dong. Gitu. Umpamaannya seperti itu ya. Terus ya saya susah mas, udah kalau gini caranya, kamu putar CD-nya, kita nggak usah main. Yuk, plug aja. Jangan kita yang ngiringin. Gituin. Tuh. Jadi Teknik. dia tidak bisa disetir sama TV. Karena apa? Itulah nggak belajar. Kalau dia belajar, minimal tahu teknik penyajian gitu. Ya kan? Masa kita main di istana harus piringnya piring daun. Iya, betul. Ngerti nggak? Benar. jadi itu ada itu penyanyi yang juga aku dengar ceritanya. Nah, kalau Om Hendris kan kamu puter CD-nya aja. Iya. Kalau Om Sandy ada juga sekali di acara itu, ritmenya dirubah. Jadi half tempo apa gimana? Ya. Itu penyanyi nggak bisa masuk. Oh, Kena itu. Iya. Nah, Om Elva quote unquote suka ngerjain penyanyi itu kenapa? karena mereka nggak sadar. Mereka tuh seolah-olah paling tahu, ya. Kadang-kadang nggak usah gini deh. Pernah ngalamin nggak di yang salah terus ngelihatnya ke belakang, lihat ke band? Betul. Iya. Iya kan? Kita tuh jadi kambing kita, padahal yang salah dia. Dia tuh nggak mau kelihatan salah. Padahal nggak usah kaget. Salah mah biasa, manusiawi. Tapi nggak usah ngelempar batu ke orang gitu kan. Itu udah nggak aneh. Kita kan sering digituin. Iya, beneran. Nah itu kadang-kadang seolah-olah kita tuh nggak usah gitu deh. Kita sering gini. Banyak penyanyi yang nganggap kita tuh mesin karaoke.
Iya kan? Ya lu iringin aja gue. Iringin gue udah ini deh. Coba naik 1, naik 2 ini. Lu pikir gampang gitu kan? Apalagi kita baca. Misalnya kalau kita main, oke lah ngeband, masih sedikitan orangnya. Piano masih bisa transpose kan? Tapi kan main gitar String gimana? sering kalau pakai orkestra. Next sekian emang gampang kita baca A. Sebenarnya nadanya C. Kan 2 kali mikir. Iya benar tuh. Iya. Dan kalau Yongki, saya juga ngalamin tuh. Yang artis gak mau latihan Yong ya. Oh iya. Terus tiba-tiba pas hari H, ternyata key-nya minta berubah. Nah itu, saya pernah beberapa penyanyi alasannya ini ketinggalan. Kan dia punya manajemen, orang kita Iya betul. manajernya. Segampang itu loh. Kita udah dapat nada dasar dari manajernya. Iya. Manajer saya bener ini kayaknya iya dari dianya gini oke. Tiba-tiba beda. Terus katanya Hari H Om Elva sempat gini juga ya Om ya. Ada penyanyi yang nggak mau datang soundcheck, diganti Iya. sama stuntman-nya. Kamu pulang aja sana, katanya iya. gitu pernah. Gimana Kamu tuh nggak ceritanya? yang nyanyi kan bukan kamu sana aja. Nggak usah nanti aja kita latihnya di sana aja. Kalau nggak ini buang waktu kita gitu kan. Lagu kamu gampang, udah nanti aja. Kamu pulang aja. Digituin. Bener itu. Lah. Tapi gila ya. Orang-orang lulusan uninya Om Elva tuh jadi semua tuh. Uni aku bilang Universitas Om Elva ya. Om Hendris, Alhamdulillah. Bukan Om cuman Sandy. itu Yong, bukan cuman jadi tapi karakternya jelas. Om Gini Sandy, aja deh. TO tuh. Om Yofi ya. Hmm. Yofi main pop kahitna sekarang. Hmm. Tapi coba lihat ciri khasnya apa dari Om Elva. Modulasi satu Nah. setengah. Setiap lagunya pasti ada modulasi. Itu ilmu harmoni kan? Kayak gitu. Dan apa ya? Semua ketularan gitu loh. Maksudnya kayak sorry to say. Om Sandy Iya. main aksen-aksen big band. Iya. Kritik tas. Nah, itu dari Om Elva pas itu. Kritik tas, kritik tas gitu. Sandy sih kenyang main sama Om Elva. Terus katanya pernah, ini aku konfirmasi ya Om katanya gosip-gosip yang pernah ini ya kejadian. Mau festival di Jepang, belum jadi aransemennya, pernah ya? Mau pernah. Pernah lah. Tapi paling enak tuh kalau ngiringin. Bentar dulu. Itu waktu Aaron kan udah mau main nih Om. Nah. Udah mau main nih ceritanya nih. Kalau mainnya di Pamulang doang nggak apa-apa nih. Ini mainnya di negara luar. Sebagai musisi dengan materi yang belum jadi itu, oke anggap aja Om yang udah biasa, udah tahu. Tapi misalnya dengan player yang baru. Gini aja deh. Kalau band masih sedikit ya. Ini marching band. Wah itu berapa puluh orang. Bawa dari Indo. Dari Indonesia ada 150 orang. Belum jadi barangnya. Ada lagu baru ya, sini ngumpul. Gokil sih. Trompet satu, sini. Melodinya gini. Nah, per 4 bar. Oke? Oke, jadi hafalin sana, nyanyi. Nggak usah pakai alat. Kan udah tahu solmisasinya. Terus, trompet 2. Dah. Udah gitu, masuk ke melofon. Ini apa flugelhorn sama melofon. Udah selesai. Perkusi. Terus ajarin perkusinya. Ya udah. Baru gabung. Dan itu latihan di mana? Jadi kita kan overland. Itu ke Eropa tuh keliling pakai bis. Ada 3 bis. 2 van, 1 mobil van, 1 lagi untuk alat, untuk makanan. Jadi kita di peristirahatan, tol itu kan ada rest areanya. Kalau di sana kan ada taman, ada. Nah ini tamannya kita pakai tempat latihan. Oke, berarti di rumusnya Om Elva, soundcheck sama dengan latihan dong? Ya, Kayak gitu. Maksudnya gini ya, gue gak kebayang nih Bang nih. Kalau di acara Bukan latihan gini ya. Jadi kita biasanya di gini. Pas soundcheck udah baca partnya kan, udah. Kan kita udah tahu bagiannya, tinggal ngenakin. Oh, PR-nya itu ya. Soalnya Bang Elva tuh selalu ngasih tahu ke kita. Unsur musik itu yang harus ada tuh
wiraga, wirama, wirasa. Hmm. Jadi diragain dulu, dilatih kan. Hmm. Wirama dirasain irama apa di iramanya dimasukin ke hati. Groove-nya. Baru wirasa, pakai rasa main. Nah, Soulnya. yang gue gak kebayang gini bang, di acara besar aja dia begitu, apalagi di acara weddingan doang atau korporat, wah kagak. itu mah. Ketemu di tempat. Langsung. Oh gitu ya. Iya, karena kita kan lagu banyak. Habis ini kita main medley ini, medley itu, Iya. medley Terus kalau pertanyaannya Om, syarat untuk menjadi seorang musisi, ini player ya Om, Ya. yang bisa Main sama Om main sama Om Elvas itu apa aja tuh Om? Selain baca ya. Yang pasti kalau ini pasti dia suka. Nah, gitu, Ya. gitu. Itu apa aja Om? Attitude. Attitude. Apa Om? Attitude. Apa Om? Attitude. Oh, attitude. Oke. Attitude. Lebih- Penting ya tuh Om ya. Oh iya. Penting banget. Lebih lagi. Attitude ya. Attitude yang gimana? Nah, satu dalam arti kata attitude sebagai profesional ya, otomatis Disiplinnya. skill, sphere Hmm. ya itu harus punya. Jadi gini, sebenarnya skill, speed, dan sphere. Jadi kalau misalnya, maaf nih Om, aku potong. Kalau misalnya mainnya keren, bacanya keren, Ya, attitude busuk, Ya. pasti udah enggak itu? itu hukum alam, udah pasti. Tapi Oh. Mendingan daripada dia main di band lain, dia bikin band sendiri. ini bukan yang ngomongin nih Om nih. Ini, Aman tuh udah ya? Aman, udah. ini bukan yang ngomongin. Hah? Gue gak akan ngomongin satu personil, cuman jangan di-cut, gue mau nanya. Kalau Om Elva ngadepin musisi yang suka telat gimana? Dia nggak pernah marah. Oh, Kalau sama orang nggak pernah marah, tapi diulang-ulang bagian itu. Hah? Yang bagiannya dianya diulang, ayo lagi deh, ulang. Ini. Hukumannya itu yo, hukumannya. Ada penyanyi sampai nangis. Diulang terus, diulang terus. Dia sampai ketawa diulang, sampai capek, sampai pucat. Nggak nangis, nggak marah dia. Jadi ketawa marahnya marah musikal cuy. aja. Iya. dia sama penyanyi kayaknya kalau penyanyi yang udah kena sama dia sih dapat juga tuh Om ya, dapat, woi. Ya buktinya Elvas tuh, mentalnya kan keren-keren tuh. Elva Singer gitu. Orang tuh sama Bang Elva tuh bukan takut, segen. Jatuhnya segan. Iya, Heeh. segen. Wow. Padahal Om Elva tuh tukang bercanda, jujur aja. Berarti Orangnya tuh kalau usil. marah udah parah banget tuh berarti itu Iya, kejadiannya. tapi Nggak pernah ya. nggak pernah, dia kalau mau ini dia berpikir Energi. nggak ada buang energi mau marah buat apa marah, Iya. mendingan kalau mau marah kita kasih jadi dididik gitu. Mm-mm. Kasih pelajaran. Iya, dikasih pelajaran sampai dia sadar kalau dia nggak Iya, oh iya gitu. Berarti 3 tadi tuh Om ya, kalau misalnya mau bisa main sama Om itu pasti almarhum Jadi salah satunya dia itu tuh ya. kasih 3 poin itu Attitude. skillnya harus punya ya, Mm-mm. speed kecepatan dalam mencerna, Hmm. dapat part, Mm-mm. cepat bacanya. Jangan lemot lah. iya, terus sphere suasananya harus dapat. Nah, nih aku nanya nih Om nih. Kalau Om Elva tidak ada pemain drum, Om Hendrik, Nah, Om Sandy nggak bisa, dia akan nggak ngambil job itu atau dia akan cari drummer lain sampai ketemu atau gimana? dia cari drummer lain. Walaupun cuma main ngebeat aja. Oh gitu. Jadi diamankan juga ya Ah. Om ya. Iya. Karena dia nggak mungkin kan main dengan lagu slow terus, Iya juga. ya. Iya juga. Tapi sekarang sih setelah anaknya besar, nggak ada Om Sandy, nggak ada Om Hendris, anaknya yang main. Iya. Oh Kamil ya? Kamil. Kamil sempat main dan mainnya Om Hendris banget tuh Kamil. Orang dari nol mau Om Hendris ngajarinnya. Oke. Nah, terus Om Elva kalau sama penyanyi, dia suka penyanyi gimana? Tadi kan abang kan ngomong soal Posisinya. musisi. Kalau penyanyi gimana? Dia suka yang gimana? Penyanyi itu sama ya. Pokoknya yang itu skill, speed, sphere-nya harus. Sama tuh Om ya. Iya. Oke. Lagi. Kita bahas nih ya. Di samping attitude ya, udah Oh, pasti. tuh, iya bahaya itu. Di samping apa? Attitude. Oh iya. Ada yang nyanyinya bagus, tapi nggak mau ini ya. Gak usah. Dia begitu sekalinya, ini ya biasa aja setelah itu udah baik. Kalau Om Elva itu tipikalnya orang yang dia sebagai MD dia ngikutin penyanyi atau penyanyi ngikutin dia. Oh, belum penyanyi ikutin dia.
Soalnya idenya banyak banget sih ya. Luas Kan dia banget bilang ya. gini, kamu penyanyi ujung tombak atau peluru lah kalau di senapan. Band senapannya. Garda depan. Bang Elva apanya? Yang pegang senapannya. Mau dikemanain, ketembaknya kemana? Ngarahin. Gimana dianya kan? Bukan gimana peluru-peluru belok sendiri kan nggak mungkin. Gitu. Oke. Nah, ini kita bicara kan tadi industri udah dia jadi champion, udah dia juga buka sekolah musik, udah sempat kita bahas tadi, atau gimana gitu, anak-anak muridnya banyak yang jadi. Sherina tadi ya udah kita bahas, Iya. ya, Andin juga sempat kan sama Om Elva. Iya. Dan itu Om Hendris juga yang ngisi. Yang album awal-awal. pertama ya, Yang album pertama. pertama dulu sama ada 2 main drumnya, satu lagi Sean Kelly. Dia orang Amerika, pemainnya dia gengnya JRP juga. Nah, Rekaman di Singapura. kalau Om Elva itu Oh gitu. Iya. dia kalau main ya, Mm-mm. dia mengutamakan pertemanan nggak? Mainnya harus enak dulu atau dia pinter pokoknya? Dia nggak harus ini pertemanan kok. Kalau mainnya, kalau musisi itu kan kalau udah gimana ya, kita kalau udah sejalan musiknya, udah klop aja, Iya sih. iya kan? Oh iya. Kadang gini, Om pernah main ya, iringin Dave Koz sama Phil Perry, Wow, Elva's Big Band tuh. Elvis Band, Jadi siapa aja? Om Elva. Om Elva, Desi, Om Ule. Om Mula, oke. Waktu itu nggak pakai perkusi. Awal pembukaan Jack Jazz di bengkel. Jam 5 latihan, jam 7 main. Wow. Lagunya Dave Koz tuh, nah, lagu itu. Tangkas banget ya. Nah. Gila ya. Kamu pikir tuh pakai part gimana ya? Datang dengan not baloknya enggak, kayak bukul. Ini sih buku lagunya anak-anak nih. Oh. Pakai not angka. Gak bisa. Gitu. Jadi ini apa? Kita ngikutin dia maunya lagu apa, ini. Oke, latihan Jom. Kalau gitu Om Elva ikutin Dave Koz apa Dave Koz ikutin Om Elva? Ikutin Dave Koz lah. Oh, kalau itu beda Solo. ya. Ya, kita kan penservis. Dia yang starnya. Betul. Iya kan? Masa kita yang Berarti dengan kata lain bisa juga untuk berkompromi gitu yo. ya, siapa yang Jangan- kayak gini nih kalau main film, siapa yang jadi peran utama? Ya betul. Masa orang kita di belakang. Tapi kan tadi kan penyanyi juga penyanyi peran utama Om. Kalau tadi penyanyi peran utama. Bukan. Dalam kalau ini kan ada MD, Oh, oke. music director kan. Ah. Tapi kalau nggak ada MD, kita kan memang Iya. band pengiring, ya udah dia. Iya. Mantap kali ya. Gila ya. Mantap kali Yong ya. Keren, banyak. Yang mantap kali Yong ya. Mantap kali Bun. Mantap ya. kali. Jadi Yong kalau ya. gini yang ada penyanyi, bandnya siapa? Yongki misalnya. Ya udah dan Yongki kawan. lah yang pegang. Nah, yang pegang yang nentuin. Jangan pula kau yang di. Tapi gini Om, kalau aku lihat, kita kan juga mulai banyak tahu tentang ajaran-ajaran almarhum yang diterapkan pada akhirnya sekarang itu kayaknya juga masih relevan loh tuh. Contohnya Ya. apa Bang? Contohnya ya attitude. Ya, kadang-kadang itu Dan yang kedua tentang ritme-ritmenya dia, Yong. Oh. Ya, Tadat. oh, Progresnya juga kesininya orang cari. Ya kan? dia tuh suka ini progres seperti itu. Gara-gara siapa? Dia dengar kan dia seneng tuh kalau latihan Brazil. Brazil. Dia lebih ke Brazil karena apa? Kayak harmoninya. Ya. Kayak harmoninya. Tapi dia juga bukan nggak Nggak tutup telinga yang tutup lain telinga juga. untuk Cuban juga. Mm. Karena Cuban itu kan adalah ritmik beatnya ya. Tapi kalau Brazil itu dia lebih ke harmonisasinya lebih kuat. Luas. Nah, karya Om Hendris bareng almarhum ada gak sih? Yang bareng almarhum. Hendris maksudnya, tapi bukan Hendris sebagai pemain drum ya.
Hendry sebagai penyanyi, pengarang lagu, co-producer lah atau pengarang lagu lah atau apa. lagu pesta. Tuh. Nah, gimana tuh? Aku jadi gini, waktu itu punya ya lagu pesta emang lagi senang-senang zaman-zaman itu kan zaman-zamannya awal diskonya udah, dan waktu itu ke disko tuh masih enak, kita nggak ngapa-ngapain denger lagu-lagunya juga enak gitu kan. Wah, di disko masih ada lagu Billy Joel kayak gitu kan, ada sesi lagu slownya gitu dan lagunya enak-enak gitu, ada Earth, Wind and Fire, Chicago, ada wah macam-macam kan. Nah itu aku lihat, waduh ini enak bikin lagu ngebeat deh, dapat misalnya melodi. Sebenarnya melodinya lagu pesta itu kan simpel. Di situ, nah aku kasih tahu referensinya, Bang, aku lagi pingin bikin apa? Ini lagu ngebeatnya sekarang di disco lagi begini. Soalnya zaman itu lagu festival populer nasional tuh lagu paling banter, paling cepet lagu medium. Ya kan kebanyakan gitu kan. Ya. Kita termasuk generasi yang festivalnya ini apa? Pemberontak lah gitu, bikin lagu disco lah, lagu cepet ini biar orang bisa nikmatin beatnya gitu. Oke. Udahlah. Barang-barang referensi itu kan kayak lagu pesta ada yang ya gitu. Itu kan zaman di disco tuh ada itu. Gitu. Itu kan iyalah. Gitu. Oh, berarti materi Om kerjain, Iya. lagu Om kerjain, terus Ya. barang tuh dikasih ke Ya, almarhum kayak gini deh. diramu. Om bikin bahan bajunya. Yoi. Bang Elva perancangnya. Arranger itu kan perancang. Iya, iya. Beliaulah yang buat Iya. jadi megah seperti itu ya. Enak sih lagu itu. Ini bahan seperti apa? Udah deh. Tematik. Ini pantasnya jadi apa? Tematik berasnya Om, itu Om Elva juga. Om Elva, tapi kan Om juga ini zamannya kayak gini-gini. Pas itu dengarnya Earth, Wind and Fire. Makanya berasnya galak dominan. gitu. Oke. Jadi, Orang yang kenalin lagu In The Stone ke Bang Elva tuh Oh iya. iya, Om tuh dulu dengarnya tuh Earth, Wind and Fire, Chicago ini. Jadi ya lagu-lagunya beat tapi apa? Yang notabene agak lain sama beliau iya. ya. Iya. Makanya dia seneng banget lagu Earth, Wind and Fire dibikin kan, dia Earth, Wind and Fire medley gitu kan. Oh ada Om dibuat. Ada dong. Nah dari itu In The Stone terus ke ini. Terus Iya. habis itu Iya. nah, Om, After Love Is Gone. ini sebenarnya mau ngomongin sesuatu yang sedih sih. Sekarang, sekarang di masa akhir hidup Om Elva, karya-karyanya kenapa tidak ada ada nggak sih karya dia yang belum di-post atau berencana pengen di-post sama keluarga tuh gimana? Ada nggak sih? Sebetulnya Om juga pinginnya sih ya lagu-lagu dia tuh kita buat ulang lagi ya dengan nuansa sekarang ya, dibuat lagi. Om tuh pingin, tapi kan sekarang ini jangan karena Om adanya, kan ada anak-anaknya sekarang yang punya hak ya, harus tanya anaknya, istrinya kan, istrinya Om Elva, Tante Vera kan. Wow, gue terdiam sih. Karena buat gue legendary sehebat Om Elva tuh mestinya ada yang melanjutkan dan minimal lagu-lagunya dia ada di Spotify. Itu dia. Kenapa? Gak ada. Kenapa lagu pesta gak ada di Spotify? Lagu Anda kan sama Om Elva, lagu Om Hendris. Karena jujur bang, gue kenal sama Om Hendris, Om Hendris adalah salah satu drummer yang juga bermain sama aku dari zaman aku Kalau ya kecil. mungkin gitu. pesta terakhir itu yang beli lagu itu Petran. Iya, cuman maksudnya saya bicara lagu aslinya. Kenapa Oh nggak di iya. Spotify? Nah itu. Lagu sehebat itu. Terus juga ada beberapa lagu yang bukan Om Elva yang ciptakan, tapi dia ngaransemen untuk festival kayak
Sesaat Kau Hadir. Eh, Itu kan Om Elva banget dan dia sebagai arranger lagu juga booming kan. Sesaat Kau Hadir. Sesaat iya dong. Uta. Oh bukan Om Elva itu. Yang waktu festival? Festival tuh. Aku masih ini, maaf kalau salah ya. Bukan Sesaat Kau Hadir. Itu kalau nggak salah waktu festival itu Om Jimmy, kalau nggak Mbak Wit, Nah, arrangernya tuh. Kalau nggak salah sih Om Jimmy ya, Jimmy Manopo. iya, itu juga di gengnya Om Elva. Ah. Makanya hampir mirip. Sorry kalau salah mungkin Nggak tapi apa-apa. aja. Om Jimmy juga soalnya belajar nulisnya dari Om Elva. Oh gitu. Padahal senior tuh. Iya. Wow sih. Nah, Itu zaman-zaman ini, zaman Telerama. iya. Berarti Telerama itu banyak menghasilkan musisi sambil Iya. belajar ya. Om Jadi ya? waktu itu kan drummer Telerama tuh Om Edi Tulis kalau nggak salah. Terus meninggal. Studio ada Om Jimmy. Gitu kan. Om bisa baca kan? Bisa. Ayo. Ya, Om rekaman masuk deh. Gitu kan. Padahal nggak bisa. Nekat aja. Namanya musisi zaman dulu nekat gitu. Gak apa-apa ya Om Jimmy. Gak apa-apa. Bukan Om Jimmy, Akang. Tapi itu keren sih maksudnya. Apa dari situ kan ketahuan nggak bisa baca. Hmm. Dah. Dia kali. Besok kalau rekaman lagi ya ke rumah belajar nulis. Om Elva juga dedikasinya tinggi ya buat pendidikan ya, Iya. buat orang-orang supaya orang-orang tahu. Iya, alhamdulillah sih banyak Dari yang banyak yang gua dengar, jadi beliau itu kalau misalnya melihat kekurangan seseorang, tapi ngasih solusi, Om. Iya, betul. Itu banyak banget yang gua dengar tadi aja kayak Om Dwiki cerita. Kadang-kadang murid yang di rumah ya, Mm-mm. kita ngebiasain, ini gara-gara Bang Elva juga belajar. Dia kalau di rumah kita tuh serasa kayak apa? Anak bawang gitu, paling aduh nggak bisa apa-apa bukan ini. Itu karena Merendah. kita ini dan kita kadang-kadang membawa mereka nggak sadar kalau mereka tuh udah dibawa ke tempat ini. Iya. Begitu di luar petantang petenteng loh. Oh, loh sini kok jadi ini? Ada yang loh sini kok jadi guru di sini? Gini, iya beneran. Iya. Gila. Dia keren nggak sih. sadar begitu sampai di lingkungan luar. Iya. Loh Iya. kok Berarti Om Elva Kok gue- menghasilkan banyak bibit-bibit gue bagus. tingkatannya udah di sini ya gitu. Nggak sadar tuh Om ya. Hah, Kan lingkungan Om Elva lingkungan yang bagus semua sih. Jadi maksudnya anak murid itu dibawa seolah di sini kamu kan lingkungan musik, begitu di luar jadi bintang kamu. Iya. Gila. Gitu. Dan dikasih kesempatan. Heeh. pada Muridnya Om Elva siapa sih? Maksudnya yang apa? Yang ada di sini sekarang, maksudnya murid yang langsung belajar ya. Kalau aku kan murid lewat CD-nya Om Elva. Ya langsung belajar. Selain Om Hendris tentunya Om Hendris Iya. Om Sandy ya. Ya kadang-kadang Om Elva sih biar kita lagi main gitu ya. Sambil ngajarin juga. Siapa murid yang Ada yang diajarin aransemen ya. Hmm. Ada Cindy, Hah? ada Astrid, Rea, Hah? Irsa sekarang Iya, di Bali. Iya, iya. Itu belajar Hmm. Om Yus apa? Om Yus, ya. Yus. Oh iya sama dia. Ya, Yus KSW. Kalau itu kalau angkatan-angkatannya ADMS angkatan ya, enggak bukan belajar sama Elva ya. Adi itu dulu sering ke Bandung juga sih. Wow. Berarti secara langsung belajar juga dong sama Elva. Ya bisa aja ngobrol juga. Nah, Kalau yang paling ini sih yang Amit tahu hah? sampai Om Erwin ya, Erwin Ketawa. Oh, Merwin juga muridnya Om Elva. Om Erwin kan jadi pemain bass Om Elva tuh berapa lama ya? Terus Om katanya Erwin dikasih sendiri. kesempatan. Aransemen. Oh gitu. Ya. Iya, dulu kan pemain bassnya Oh iya. di Elvas Band. Om Iya. tuh dulunya masih di Komor 83 ya, Bandung Rhythm Section. Dulu pemain drumnya tuh kalau nggak Sandy masih Om Dion Rai dulu. Hmm. Om kan ngerasa udah main di mana-mana dong. Kampus tuh kampus dulu kan. Ah. Begitu ini bilang sama Bang Elva, "Bang, gua dong ajakin main drum di grup lu. Ntar kalau lu udah jago baru boleh." Wow. Adik sendiri tuh. Padahal kita udah main Gino Vanelli namanya. Iya. Belum jago. Kalau enggak ya udah sekali waktu diajakin, oke lu main perkusi lah, belum boleh main drum.
Keren. Wow. Yong, Ini. mungkin untuk episode 1 ini kita apa yang bisa lu ambil dari pembicaraan kita kali ini, Yong? Musisi itu bukan cuma dilihat di atas panggung. Apalagi Cuman apa, Yong? Cuman dilihat lewat kehidupan sehari-harinya, lewat attitude, lewat skill, dan lewat berbagi ke orang lain juga. Ternyata Berbagi ya. Om Elva itu suka berbagi ternyata orangnya. Iya. Iya, dan banyak yang cerita tentang itu. Mm-mm. Sampai Banyak, bukan cuman Om Hendris memang di sisi jalannya dia suka ngerjain penyanyi ya. Iya. Cuman supaya penyanyinya, tapi tergantung penyanyi yang mana yang dikerjain. Kalau belagu-belagu emang dikerjain. Cuman kalau mau belajar dia akan tidak pasti dikerjain. nggak Iya. dikerjain. Ya. Wow. Sekali lagi teman-teman Yongki Show. Iya. Oh, terima kasih. Teman-teman Yongki Show dimanapun kalian berada, kita kedatangan salah satu legenda, yaitu Hendri Esa. Nanti di set 2 dia akan coba gebuk-gebuk drum ya, bukan cuma tadi main 16 doang, tapi dia akan datang jamming bersama Yongki Show and Band. So teman-teman saksikan terus Yongki Show dimanapun berada, lewat YouTube, lewat di handphone atau di laptop atau dimanapun yang Anda bisa cari program ini. Tetap sehat, semangat. Saya Yongki Vincent Hendri Esa, abang yang mau sebut namanya, dari MV Studio pamit. See you, bye-bye.